Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Putra Official Oglek Channel tentunya di episode 26 November 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode selanjutnya terlihat di mana Nana dan Dewa juga luluh setelah bertemu Pak Arman. Mereka pun kembali ke rumah sakit di mana Pasha dirawat. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit dan langsung masuk ke ruangan di mana Pasha yang temanin bersama Lucky dan Dewi yang sedang menghibur Pasha. Terlihat Lula pun sangat senang dan tiba-tiba saja si antagonis Alia dan Kevin datang di mana Alia dan Kevin untuk jatuhkan mentalnya Pasha. Dewa pun sangat kesal atas kedatangan mereka karena hanya bertujuan untuk menjatuhkan mentalnya Pasha. Yang akhirnya Dewa pun sangat kesal dan menarik Kevin keluar dari ruangan tersebut. Dewa pun kembali menghajar Kevin sampai babak belur hingga akhirnya Kevin pun ngageletak terkapar. Akhirnya Dewa pun kembali ke ruangan Pasha, sementara Alia pun mengubur Kevin yang terkapar. Namun Alia pun sangat naas karena kakinya tersangkut kena tongkatnya yang Kevin bawa. Terlihat Alia pun yang kesakitan karena kakinya terkilir dan Alia pun berteriak manggil nama Kevin. Sedangkan di sisi lain di rumahnya Nek Ratu terlihat di mana semua anggota keluarga yang sedang berkumpul, di mana Bu Farah dan Nek Ratu yang akan mengadakan acara peresmian perusahaannya Nana. Dan Nek Ratu pun mengatakan di depan semua keluarga Buana, silahkan Bu Farah kamu katakan karena semua keluarga sudah kumpul, ucap Nek Ratu. Dan di saat Bu Farah pun mengatakan ke Dewa juga Nana juga sekadar buntung Roni dan Lipia, mereka pun tak sadar kalau pembicaraan mereka ada yang mengupingnya, yaitu si muka dua Priska yang mendengar semua pembicaraan. Maka Priska pun langsung menelpon Alia dan Kevin, lalu memberitahu semua yang Priska ketahui tentang rencana besar-besaran yang akan dilakukan oleh keluarga Buana. Sedangkan si antagonis Alia dan Kevin yang baru datang setelah bonyok oleh Dewa, terlihat Alia pun yang sedang menerima telepon dari Priska. Dan Priska pun meminta Alia agar Kevin untuk mengagalkan acara yang akan dilakukan oleh keluarga Buana. Dari yang lain terlihat Lia yang baru sampai ke rumahnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin pun bertanya ke Mbak Lia, kenapa Lia kok kamu terlihat bersedih, ucap Tante Merlin. Lalu Tante Merlin pun menghibur Lia agar tidak bersedih dan mengajaknya bernyanyi. Lalu tampaknya Lia pun begitu senang. Tak lama kemudian Pak Fajar pun datang dan memperhatikan Lia yang sedang bernyanyi. Lalu Lia pun melihat Pak Fajar yang sedang memperhatikannya di pintu masuk. Lia pun menghampiri Pak Fajar dan mengatakan, kok kamu belum pulang mas, ucap Lia. Lalu Pak Fajar pun meminta waktunya ke Lia untuk berbicara. Akhirnya terlihat Lia dan Pak Fajar yang sedang berdua, di mana Pak Fajar yang meminta maaf atas kejadian tadi. Tak lama kemudian Lia pun meninggalkan Pak Fajar. Sebelum masuk terlihat Lia pun menengok terlebih dahulu ke Fajar. Sedangkan Pak Fajar pun yang sedang memperhatikan Lia yang akan masuk. Tiba-tiba saja Pak Fajar pun mendapatkan telepon dari Bu Farah. Dan Bu Farah juga memberitahu rencana besar-besaran yang akan dilakukan keluarga Buana. Lalu Pak Fajar pun setelah menerima telepon dari Bu Farah, Pak Fajar kembali ke rumahnya Tante Merlin bertujuan untuk mengajak Lia pergi ke rumahnya Nek Ratu. Singkat cerita,
Lia dan Pak Pajar pun terlihat di dalam mobil Pak Pajar dan menceritakan semua rencana besar-besaran yang akan dilakukan keluarga Buana. Dan Pak Pajar pun mengatakan nanti di acara tersebut yang mengisi acaranya yaitu kamu Lia yang bernyanyi di acara tersebut. Terlihat Lia pun terkejut dan sangat senang mendengar ucapan Pak Pajar, hingga Lia pun memeluk Pak Pajar dengan erat karena saking senangnya mendengar ucapan Pak Pajar, hingga Lia pun lupa bahwa mereka sudah bercerai. Setelah sadar, Lia pun meminta maaf atas apa yang lakukan. Singkat cerita, Lia dan Pak Pajar pun sampai di rumahnya Ner Ratu dan bertemu sama keluarga Buana. Dan terlihat Pak Pajar dan keluarga Buana pun asik mengobrol, yang akhirnya Pak Pajar dan Lia pun pamit untuk pulang ke semua keluarga Buana. Namun pas mau pamit ke Nana, Pak Pajar pun mengatakan di dalam hatinya, "Nana, ternyata kamu adalah adik kandungku," ucap Pak Pajar dalam hatinya sambil menatap wajah Nana yang tersipu karena tatapan Pak Pajar. Tiba-tiba saja Pak Pajar pun terlihat yang akan memeluk Nana karena Pak Pajar mengetahui kalau Nana itu adik kandungnya. Namun Dewa pun sangat geram dengan apa yang akan dilakukan Pak Pajar. Lalu Dewa pun langsung mencegah Pak Pajar yang akan memeluk Nana. Dan Dewa pun mengusir Pak Pajar dari rumah Buana. Terlihat Dewa pun mendorong Pak Pajar untuk keluar, yang tidak mengetahui kalau Nana adalah adik kandungnya Pak Pajar. Setelah di luar, Dewa pun kembali menghajar perutnya Pak Pajar sampai ngegudubrak. Sementara Pak Pajar pun hanya diam karena Pak Pajar sadar kalau Dewa salah paham. Terlihat Pak Pajar yang lagi kesakitan karena pukulan Dewa. Sementara Lia pun hanya terdiam dan Pak Pajar meminta tolong ke Lia. Namun Lia pun meninggalkan Pak Pajar karena kesal Pak Pajar yang akan memeluk Nana. Pak Pajar pun menggubur Lia, namun sayang dan naas Pak Pajar pun ngagoloyong dan terjatuh. Nah sobat, akankah segera terbongkar bahwa Nana adalah adik kandungnya Pak Pajar? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTP. Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.